Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan satu topik bagaimana agar kita ini bisa belajar dengan cara yang lebih efektif. Kalau kita perhatikan pembelajaran di program studi akuntansi ini, mata kuliah yang diberikan merupakan mata kuliah terapan. Ada puluhan mata kuliah yang Anda ambil sampai nanti dengan selesai, dan kesemuanya adalah mata kuliah terapan. Tetapi dalam praktek yang ada, terkadang kita melihat bahwa hasil akhir berupa transkrip nilai sangat memuaskan. Saat ini indeks prestasi kumulatif mahasiswa sebagian besar di atas nilai 3, tetapi ketika mereka sudah lulus melamar pekerjaan dan diadakan interview oleh perusahaan yang membutuhkan tenaga mereka, sebagian besar dari mahasiswa tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pihak perusahaan. Bahkan ketika mereka masih di kampus pun, terkadang setelah mengambil mata kuliah itu, mereka tidak ingat kembali apa yang dipelajari. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ini yang perlu kita harus cermati bersama-sama. Ada satu konsep yang disampaikan oleh Simon Sinek yang sangat luar biasa. Kalau kita melakukan satu aktivitas, hendaklah berangkat dari why, bukan dari what, dari mengapa, dan bukan dari apa. Kita melihat bahwa proses pembelajaran yang ada saat ini, mahasiswa tiba-tiba mendapatkan mata kuliah yang mereka sebagian besar tidak tahu terkait dengan apa yang dipelajari. Tiba-tiba mereka belajar akuntansi, tiba-tiba mereka belajar pemasaran, tiba-tiba mereka belajar sistem pengendalian manajemen, dan masih banyak lagi yang mereka tiba-tiba harus belajar, tetapi tidak tahu mengapa mereka harus mempelajari hal itu. Itulah barangkali kalau kita menggunakan konsep yang disampaikan oleh Simon Sinek tadi, ada sesuatu yang kurang pas dalam proses pembelajaran. Lalu bagaimana ideanya proses pembelajaran? Dalam buku-buku yang kami baca terkait dengan belajar yang efektif, memang disampaikan bahwa kalau kita ingin belajar, hendaknya disampaikan dulu faktor-faktor internal, bukan faktor-faktor eksternal. Kemudian juga di buku yang lain disampaikan bahwa kalau kita belajar dan agar kita termotivasi, maka pelajari dulu big picture-nya, gambaran umumnya lebih dulu. Sehingga kalau kita melihat hal ini, ada benar juga. Mengapa kita belajar kemudian merasa bahwa ini sebagai beban, bukan sebagai kewajiban, ya, bukan sebagai kebutuhan, tapi sebagai beban, sebagai kewajiban yang harus dilakukan, namun bukan menjadi suatu kebutuhan. Maka kalau kita menggunakan pendapatnya Simon Sinek tadi, mestinya ketika kita belajar, coba kita berangkat dari why, mengapa. Kalau kita belajar akuntansi perbankan, coba dijawab dulu, mengapa kita belajar akuntansi perbankan? Kalau Anda belajar akuntansi sektor publik, mengapa Anda belajar akuntansi sektor publik? Tolong ini benar-benar dijawab dengan sungguh-sungguh, dijawab dengan memikirkan terkait dengan intisari jawaban yang sesungguhnya. Bukan dengan jawaban-jawaban yang sifatnya normatif. Selama ini kalau kita tanya mengapa kita belajar sesuatu, kita ingin mencari ilmu
kita ingin menambah pengetahuan, kita ingin mencari keterampilan dan sebagainya. Tetapi coba dijawab pada sisi hakikatnya. Sebagai contoh misalnya, mengapa saya harus belajar akuntansi perbankan? Bisa dijawab sebagai berikut, bahwa pada waktu nanti kita lulus, salah satu kemungkinan kita bekerja ada dalam dunia perbankan. Maka tentunya kalau kita ingin menjadi karyawan yang mumpuni, karyawan yang profesional di perusahaan industri perbankan, kita harus menguasai terkait dengan akuntansi perbankan. Ini bisa menjadi salah satu yang menguatkan kita. Tetapi juga seandainya kita tidak menjadi karyawan di sektor perbankan, Anda misalnya ingin menjadi seorang pengusaha, dan tentu kalau Anda berusaha pasti akan melakukan transaksi. Dan salah satu transaksinya pasti Anda akan berhubungan dengan dunia perbankan. Sehingga kalau nanti misalnya Anda tidak bekerja di perbankan, Anda menjadi seorang wirausaha atau pengusaha, maka Anda mengetahui tentang seluk-beluk bagaimana berhubungan dengan pihak perbankan. Misalnya hal itu juga tidak Anda lakukan, Anda tidak akan bekerja di sektor perbankan dan Anda tidak sebagai seorang pengusaha, tetapi Anda akan menjadi seorang investor. Maka Anda akan tahu dengan persis bagaimana kalau Anda sebagai seorang investor akan ikut membeli saham dari sebuah perusahaan perbankan. Anda bisa memilih tentunya saham-saham yang menguntungkan. Itulah beberapa cara untuk menjawab kenapa Anda mempelajari akuntansi perbankan. Kalau Anda memiliki motivasi yang kuat terkait dengan mengapa Anda mempelajari hal itu, akan menjadi satu hal yang luar biasa. Coba dikembangkan ya, itu hanya beberapa hal yang menjadikan contoh-contoh saja. Bisa Anda kembangkan misalnya, Anda tidak sebagai seorang pengusaha, Anda tidak sebagai seorang investor, Anda bisa menjadi seorang konsultan. Nah, seorang konsultan tentunya Anda harus bisa memberikan satu evaluasi, melakukan analisa terkait dengan sebuah unit organisasi, salah satunya adalah dunia perbankan. Demikian pula bagi Anda sekalian yang mengambil mata kuliah akuntansi sektor publik, tolong dijawab dulu, mengapa kita perlu belajar akuntansi sektor publik? Nah, ini tentunya silahkan Anda bisa menggunakan pola saya. Yang pertama, tentunya Anda ada potensi menjadi karyawan, menjadi pegawai di pemerintah, dan Anda akan menangani di bagian akuntansinya. Dengan Anda bergabung sebagai pegawai di sebuah pemerintahan dan Anda menangani segi akuntansinya, maka Anda bisa menerapkan ilmu yang Anda pelajari. Tetapi misalnya Anda juga bukan sebagai seorang pengusaha, seorang pegawai negeri, ya tentu Anda merupakan bagian dari warga masyarakat, tokoh publik yang juga perlu memahami terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah proses penganggaran dan sebagainya. Apalagi kalau Anda sebagai seorang politisi bisa memberikan penilaian dengan baik terkait dengan penganggaran. Itu hanya contoh saja. Coba dikembangkan, maka pada akhir sesi presentasi saya ini, kepada Anda yang mengambil mata kuliah akuntansi sektor publik, coba jawab mengapa Anda belajar akuntansi sektor publik. Tentunya jawaban-jawabannya saya harapkan tidak normatif, namun spesifik sebagaimana yang telah kami contohkan.
Demikian pula untuk Anda yang mengambil akuntansi perbankan. Jawab, mengapa Anda mengambil akuntansi perbankan dengan jawaban-jawaban yang spesifik tadi. Silakan Anda kerjakan, Anda berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Selamat mengerjakan dan semoga jawaban-jawaban ini akan memperkuat motivasi Anda mengikuti mata kuliah akuntansi perbankan dan mata kuliah akuntansi sektor publik. Sukses untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.